Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang pemeriksaan dan penyelesaian sengketa transfer pricing. Kami dari kelompok 3 beranggotakan 1. Fauzia Salma Sampurno, 2. Andriani Firial Aziza, 3. Dwi Wulandari, dan Aris Amirul Abdillah. Pembahasan yang akan kami bahas pada materi kali ini ada 1. Tentang tahapan pemeriksaan transfer pricing, 2. Penerapan metode transfer pricing dalam pemeriksaan, 3. Pemeriksaan transaksi khusus, dan 4. Ada Mutual Agreement Procedure atau MAP. Tahapan pemeriksaan transfer pricing. Terdapat 3 tahapan dalam pemeriksaan transfer pricing, yaitu yang pertama, tahapan persiapan pemeriksaan transfer pricing. Dalam pemeriksaan transfer pricing, tahapan persiapan dilakukan sesuai dengan tata cara pemeriksaan yang berlaku. Yang perlu diperhatikan adalah pemeriksa pajak seharusnya mengumpulkan dan mempelajari data wajib pajak terkait hubungan istimewa dengan lawan transaksinya. Yang kedua, yaitu tahapan pelaksanaan pemeriksaan. Tahapan pelaksanaan pemeriksaan transfer pricing terdiri dari menentukan karakteristik usaha wajib pajak, memilih metode transfer pricing, dan menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Dalam pelaksanaan pemeriksaan transfer pricing, pemeriksa pajak perlu memperhatikan dokumen yang menjadi dasar penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan pelaporan pemeriksaan transfer pricing. Tahapan pelaporan pemeriksaan transfer pricing dilakukan sesuai dengan tata cara pemeriksaan yang berlaku. Penerapan metode transfer pricing dalam pemeriksaan. Pemeriksaan transfer pricing terhadap transaksi wajib pajak dengan pihak afiliasinya dapat dilakukan dengan melakukan pengujian terhadap harga atau laba, baik di tingkat laba kotor maupun di tingkat laba bersih usaha. Setelah melakukan analisis kesebandingan, pengujian atas penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dilakukan dengan menerapkan metode transfer pricing. Dalam pemeriksaan terhadap transaksi afiliasi yang melibatkan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, penentuan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta penentuan utang sebagai modal dilakukan dengan menggunakan metode-metode antara lain metode perbandingan harga antara pihak independen, yaitu metode penentuan harga transfer yang membandingkan harga atau jasa dalam transaksi afiliasi dengan harga barang atau jasa transaksi independen. Yang kedua, metode harga penjualan, yaitu metode penentuan harga transfer yang menentukan harga pembelian barang dan jasa dari pihak afiliasi dengan cara mengurangkan laba kotor pihak independen yang sebanding dengan harga jual kembali barang dan jasa tersebut kepada pihak independen. Yang ketiga, ada metode biaya plus, yaitu metode penentuan harga transfer yang menambahkan laba kotor dari transaksi independen yang sebanding terhadap biaya yang ditanggung dalam transaksi afiliasi. Yang keempat, metode laba bersih transaksional, yaitu metode penentuan harga transfer yang menggunakan indikator laba transaksi independen yang sebanding untuk menentukan laba bersih usaha transaksi afiliasi. Yang terakhir ada metode pembagian laba, yaitu metode penentuan harga transfer yang membagi laba gabungan kepada pihak afiliasi yang terlibat dalam transaksi afiliasi berdasarkan kontribusi yang diberikan. Penerapan metode transfer pricing dilakukan bersamaan dengan pemilihan pihak yang akan diuji atau test party. Pihak yang diuji dapat merupakan wajib pajak yang sedang diperiksa atau audited party. Dalam hal ini, maka tested party adalah juga merupakan audited party. Pihak yang diuji dapat pula dipilih dari lawan transaksi audited party. Maka dalam hal ini, tested party berbeda dengan audited party. Pemeriksaan transaksi khusus. Tahapan pelaksanaan pemeriksaan transfer pricing terdiri dari menentukan karakteristik usaha wajib pajak, memilih metode transfer pricing, dan menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Dalam pelaksanaan pemeriksaan transfer pricing, pemeriksa pajak perlu memperhatikan dokumen yang menjadi dasar penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Selanjutnya, menentukan karakteristik usaha wajib pajak. Tahapan pertama ini dilakukan untuk menentukan karakteristik yang akurat atas transaksi afiliasi dan usaha wajib pajak. Penentuan karakteristik yang akurat atas usaha wajib pajak akan mempermudah dalam pemilihan pembanding yang andal. Langkah-langkah dalam penentuan karakteristik usaha wajib pajak antara lain mengidentifikasi karakteristik transaksi afiliasi wajib pajak dan melakukan analisis fungsi.
Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik transaksi afiliasi wajib pajak. Yang kedua, melakukan analisis fungsi. Pertama, mengidentifikasi karakteristik transaksi afiliasi wajib pajak. Pemahaman atas kondisi pada transaksi afiliasi diperlukan sebagai dasar dalam melakukan analisis kesebandingan. Identifikasi atas transaksi afiliasi dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor antara lain. Yang pertama, kondisi yang mempengaruhi industri, meliputi karakter industri dan pasar di mana wajib pajak berbisnis, misalnya pertumbuhan industri, teknologi, ukuran, dan pertumbuhan pasar. Yang kedua, kondisi kompetitif wajib pajak serta identifikasi kompetitor. Yang ketiga, faktor-faktor ekonomis serta regulasi yang mempengaruhi bisnis wajib pajak. Kemudian, kondisi transaksi afiliasi, meliputi jenis dan nilai transaksi afiliasi. Yang kedua, saat transaksi afiliasi terjadi, yang meliputi waktu dan frekuensi transaksi tersebut. Ketiga, syarat-syarat perjanjian, termasuk set of arrangement antar pihak afiliasi. Yang keempat, syarat-syarat kontrak, termasuk term of delivery, discount. Yang kelima, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi-transaksi afiliasi, serta hubungan antar pihak-pihak tersebut. Misalnya parent-subsidiary relationship, joint venture, franchise, cost contribution arrangement. Yang keenam, mata rantai transaksi di mana transaksi afiliasi wajib pajak menjadi bagian di dalamnya. Selanjutnya, karakteristik wajib pajak sebagai bagian dari perusahaan grup, meliputi struktur organisasi wajib pajak di dalam grupnya, serta proses pengambilan keputusan wajib pajak. Yang kedua, struktur permodalan wajib pajak beserta grupnya. Ketiga, strategi, kebijakan, serta sasaran wajib pajak. Keempat, fungsi yang dilakukan tiap-tiap anggota perusahaan grup atau manajemen rantai supply. Yang kelima, restrukturisasi bisnis wajib pajak. Kemudian, rasio finansial wajib pajak untuk mengidentifikasi risiko penghindaran pajak yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Penelitian awal dapat dilakukan dengan cara mempelajari rasio rata-rata industri wajib pajak pada tahapan menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Rasio finansial atau tingkat laba kotor atau bersih wajib pajak akan dibandingkan dengan rasio finansial perusahaan-perusahaan pembanding untuk menentukan kewajaran dan kelaziman usaha wajib pajak. Kedua, melakukan analisis fungsi. Analisis fungsi dilakukan untuk mendapatkan identifikasi yang akurat terhadap karakteristik usaha wajib pajak serta lawan transaksinya. Dengan mengetahui karakteristik usaha wajib pajak dan lawan transaksinya, maka akan dapat diperkirakan tingkat risiko yang ditanggung dan remunerasi atau profit yang sepadan dengan risiko yang ditanggung tiap-tiap pihak. Setelah tahapan pertama dilaksanakan, maka dapat ditentukan karakter usaha wajib pajak serta lawan transaksinya. Karakteristik usaha pihak yang menjalankan fungsi manufaktur antara lain fully fledged manufacturing, contract manufacturing, dan total manufacturing. Karakteristik usaha pihak yang menjalankan fungsi distributor antara lain fully fledged distributor, limited risk distributor, commissionaire, dan commission agent. Materi selanjutnya ada Mutual Agreement Procedure, yang mana prosedur MAP di Indonesia. Ketentuan MAP yang terbaru diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 PMK.03 Tahun 2019. Wajib pajak dalam negeri dapat mengajukan permintaan pelaksanaan MAP kepada Direktur Jenderal Pajak sebagai pejabat berwenang di Indonesia dalam hal terjadi perlakuan perpajakan oleh otoritas pajak pada mitra P3B yang tidak sesuai dengan ketentuan P3B. Selanjutnya tentang penelitian pembaruan permintaan pelaksanaan MAP, yang mana dilakukan penelitian atas kelengkapan pemenuhan persyaratan pembaruan permintaan pelaksanaan MAP sebagai dasar untuk menyusun usulan mengenai disetujui atau tidak disetujuinya pembaruan permintaan pelaksanaan MAP oleh komite pembahas. Tindak lanjut hasil penelitian formal, yang mana menyusun usulan mengenai disetujui atau tidak disetujuinya pembaruan permintaan pelaksanaan MAP oleh komite pembahas. Apabila disetujui, maka penyampaian pemberitahuan pembaruan permintaan MAP kepada pejabat berwenang, mitra P3B dan pemohon atau WPDN yang terkait, dan melanjutkan perundingan MAP dalam batas waktu 24 bulan sejak disampaikannya usulan pembaruan oleh pejabat berwenang mitra.
Selanjutnya ada tindak lanjut persetujuan bersama, yang mana dalam hal perundingan MAP menghasilkan persetujuan bersama Direktur Perpajakan Internasional atas nama Direktur Jenderal Pajak menyusun dan menandatangani SK tentang persetujuan bersama dalam batas waktu paling lama 1 bulan sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari pejabat berwenang mitra P3B bahwa persetujuan bersama dapat dilaksanakan dan disampaikannya pemberitahuan tertulis kepada pejabat berwenang mitra P3B bahwa persetujuan bersama dapat dilaksanakan, serta dalam jangka waktu perundingan MAP telah terlampaui dan belum menghasilkan persetujuan bersama Direktur Jenderal Pajak melalui Perpajakan Internasional, menyampaikan bahwa pemberitahuan mengenai penghentian pelaksanaan perundingan MAP kepada pejabat berwenang mitra P3B dan pemohon atau WPDN yang terkait dengan permintaan pelaksanaan MAP. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selanjutnya kami membuka sesi pertanyaan. Silahkan menuliskan pertanyaan di kolom diskusi yang ingin bertanya. Terima kasih.